Kita pasti pernah ngeliat di sosial media tuh ada yang merekomendasikan buku-buku pengembangan diri, entah di YouTube, TikTok, Instagram, dan lain-lainnya. Pengembangan diri atau sering juga disebut self-improvement adalah upaya seseorang untuk meningkatkan kualitas dirinya secara keseluruhan. Nah, yang menarik adalah di luaran sana banyak beredar buku-buku self-improvement dan banyak yang bilang bahwa kita harus membacanya. Apakah benar gitu? Emang harus banget ya baca? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sih cara kerja pada buku-buku self-improvement ini, bagaimana sampai bisa kita dipengaruhinya. Dan apa benar kita harus banget baca buku-buku kayak gini? Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini kalau dirasa bermanfaat, karena kita akan upload jam 7 malam di setiap harinya. Buku-buku self-improvement itu sebenarnya adalah barang lama. Maksudnya gimana bang? Kita pasti pernah menemukan nasihat-nasihat dari agama, filsafat kuno, sejarah zaman dulu, dan yang berarti pengembangan diri itu sudah ada sejak lama. Dan pembahasannya pasti nggak jauh-jauh dari kedisiplinan, berpikir kritis, mengontrol diri, percaya diri, ekonomi mandiri, dan lain-lainnya. Yang dimana penulis-penulis buku tersebut banyak mengambil dari sana. Apakah salah? Apakah kalau tahu bahwa ternyata itu sama aja kayak mereka jualan tulisan yang udah lama ada, terus kita nggak usah beli gitu? Jawabannya adalah enggak. Kenapa? Kenyataannya adalah zaman selalu berkembang. Para penulis ini bukan hanya mengutip, mereka menyampaikan ulang dengan bahasa mereka sendiri dan ditambahkan dengan pemikiran mereka sendiri yang masih relatable dengan kondisi sekarang. Nah, gak hanya itu, kemasan dan judul pada buku itu sebenarnya sangat penting. Yang berarti aku juga ada sisi yang gak setuju sama kata-kata yang bilang jangan melihat buku dari covernya. Yang padahal kemasan itu adalah sesuatu yang pertama kali dilihat oleh mata kita gitu. Justru kemasan yang bagus dan isi yang bagus itu yang diperlukan untuk orang-orang tertarik buat baca buku-buku tersebut. Nah, dari sini kita udah tahu nih bahwa dari dulu self-improvement itu udah ada, tapi emang belum terdistribusi dengan baik. Iya, sebenarnya kalau kita baca atau kita dengar, ilmu-ilmu self-improvement itu basic banget. Kayak tentang gimana caranya bisa percaya diri, bisa mengontrol diri, bisa berpikir kritis, dan lain-lainnya. Tapi nggak segampang itu men. Ngelakuinnya itu susah banget. Sama kayak secara teori untuk mengatasi kepanikan itu gampang. Misal, diam dulu, ambil nafas, lalu buang. Begitu terus sampai akhirnya tenang. Tapi nih, bayangin kalau kita tiba-tiba lagi healing di hutan. Nggak tahu arah jalan pulang alias tersesat. Terus tiba-tiba ada harimau yang mau nyamperin. Sepanik itu emang bisa pakai cara yang tadi? Nggak bisa kan? Nah, hal ini yang terjadi pada buku-buku self-improvement. Misal menjadi kaya. Teorinya gampang banget. Tinggal kita kerja, nabung, belajar keuangan, beli aset, dan kita jadi orang kaya. Nah, sekarang kita coba buat menerapkan semua ilmu yang ada di bukunya. Apakah sesimpel yang ada di 4 hal tadi? Nah, kalau kita tahu hal ini, kita bisa bilang bahwa self-improvement itu bukan masalah tentang intelektual atau kepintaran dalam memahami buku tersebut. Tapi di dalamnya juga ada masalah emosi. Yang berarti pinter doang gak cukup buat paham. Tapi ada faktor X seperti emosi, alasan-alasan seberapa ingin kita berubah, seperlu apa kita buat berubah, dan lainnya yang karena inilah makanya sebuah kemasan itu penting buat menarik dan memancing emosi kita untuk tertarik buat baca bukunya. Kita kasih contoh lagi. Anggap aja kemasannya bagus semua, tapi dikasih judul yang berbeda. Kira-kira akan tertarik mana buku dengan judul Cara Bersikap Tidak Peduli versus sebuah seni untuk bersikap bodo amat? Bisa kita lihat kan bagaimana perbedaan kalimat bisa mempengaruhi emosi kita. Kita udah sedikit belajar latar belakang dari self-improvement, yang mana kita udah tahu bahwa itu adalah barang lama yang dikemas. Terus tadi juga udah belajar bahwa memahami buku self-improvement itu bukan hanya dari sisi intelektual atau kepintaran, tapi juga dari sisi emosi. Nah,
Karena udah tahu hal ini, gua mau teman-teman ngerti bahwa setelah baca buku self improvement, mungkin kita akan berpikir kayak, wah, iya ya, bener juga ya. Oh iya nih, relate sama keadaanku sekarang. Oh iya ya, kenapa nggak tahu dari dulu ya? Perasaan-perasaan excited dan keinginan untuk berubah itu adalah sebuah perasaan sementara. Yang perlu kita sadari, lawan kita selanjutnya adalah zona nyaman. Tembakan motivasi dari buku self-improvement akan membanjiri kepalamu. Tapi itu nggak bertahan lama. Zona nyamanmu adalah musuh untukmu sendiri. Semua hal, ide yang terlalu banyak kita ambil dari self-improvement seakan-akan bikin kita jadi pinter gitu, jadi banyak ilmu. Tapi kalau zona nyaman gak ditinggalin, ya sama aja, ekspektasi lu buat jadi kaya meski udah belajar gak akan sesuai realita. Jadi nextnya kita akan bahas gimana caranya buat keluar dari zona nyaman kita dan fokus untuk menerapkan ide-ide self-improvement. Bukan hanya masuk di otak, disimpan di otak dan gak dipakai. Kalau gitu, tuh otak taruh aja di toilet, kata Pak Rogi Gerung. Terima kasih udah nonton video ini. Subscribe kalau kamu ngerasa video ini ada manfaatnya. Tulis apa yang kamu pikirin di kolom komentar tentang pengalamanmu melihat fenomena ini. Kirim saran dan kritik demi kemajuan channel ini, atau request pembahasan apa selanjutnya. Terima kasih, aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.